Ini dia listeners di jam 5 ini. Yang tadi udah gue bilang ya, di studio udah bareng sama Starby. Ada gadis-gadis cantik di studio listeners. Aduh, the best banget pokoknya. Ada siapa aja, coba dong di absen teman-teman. Hai, aku Anabel, kemudian Halo, aku Sheila. Halo, aku Keisha. Keisha. Aku Chelsea. 2019 kalau nggak salah Starby ya. Iya, betul. Iya. Siapa sih sebenarnya memprakarsa ini buat listeners yang kayak pernah denger tapi gimana ya gitu. Coba mungkin diceritain flashback ke 2019 dulu gitu. Pertama kali ketemunya. Mm-mm. Oh, jadi pertama kali ketemunya tuh sebenarnya ada manajemen, salah satu manajemen ngajakin aku audisi. Oke. Terus udah gitu dia juga nanyain ke aku, ada nggak kayak teman-teman kamu yang bisa ikut audisi juga, yang cantik tapi bisa nyanyi juga, yang berbakat gitu. Terus waktu itu aku pas SMA tuh satu sekolah sama Ciciela, dia kakak kelas aku tapi terus aku rekomendasi beberapa tapi yang keterima cuman Ciciela doang. Terus abis itu cari-cari audisi lagi kan, cari orang lagi, ketemu sama Chelsea, tapi dia waktu itu lagi lomba dance cover. Oke, dan itu di Bandung juga kalau nggak salah, teman-teman dari Bandung kan? Iya, dari Bandung. Semua. Terus kayak dari manajemen tuh ngeliat kayak pas dance cover kayak, wah ini anak bersinar gitu. Siap, bersinar. Terus udah gitu kayak diajakin lah, mau nggak ikut join audisi kayak gitu-gitu. Kalau misalnya Abel, kita lagi latihan dance, terus udah gitu ternyata Abel juga lagi latihan dance. Studio yang sama. Oh. Iya, terus kayak ngeliat juga, jadi kayak mungut-mungutin gitu. Set mungut ya. Iya, comot-comot lah ya. Mungkin itu di luar kita berempat tuh ada juga ada banyak juga orang tuh yang lain. Kita juga pada nggak kenal. Jadi pas pertama kali kita datang ke audisi itu kita kan dites dance-nya, nyanyinya, rapnya. Itu banyak banget dan kita sama-sama nggak kenal gitu. Oke. Jadi cerita mereka mungkin berbeda juga, tapi audisinya itu closed, bukan open gitu. Jadi Bukan yang kayak khusus yang open dipanggil. audition kayak gitu. Jadi kayak yang dipilih-pilihin sama manajemen aja gitu. Oke. Awalnya berarti dari Keisha, kemudian cari teman-teman yang lain ya. Betul. Oke. Dan yang terbaru ini listeners, sebelumnya nih ya, gue cukup salut juga, mengapresiasi juga Starby karena rajin banget bikin single. Yang terbaru ini judulnya Berikan Yang Terbaik. Bener ya? Betul. Jadi kalau misalnya kamu cek lewat YouTube nih listeners, ini sudah rilis kalau nggak salah di awal Juli kemarin. Iya, betul. Di tanggal 4 Juli ya. Benar. Di tanggal 4 Juli. Terus yang spesialnya adalah lagu ini ternyata nggak cuma dinyanyiin sama Starby, dinyanyiin juga sama Semi Simorangkir. Betul. Idenya gimana sih tuh? Jadi sebenarnya ini awal lagunya tuh buat lagu Kasemi. Cuman kan itu POV dari cowok. Iya. Terus dari label kita pengen ada POV dari ceweknya. Karena kebetulan kita satu label musik sama Semi Simorangkir. Iya. Jadi kayak ya udah Starby juga nyanyiin deh. Iya, gitu. nyanyiin ya, bikin lagu ini jadi single tapi POV dari ceweknya, dan kita juga bawain dengan musik kayak ada aransemen musik yang berbeda juga gitu. Jadi ada yang pas lagu hit, yang lagu versi Starby itu ada rapnya kayak gitu. Wow. Yang penasaran nih listeners, lagunya kayak gimana, nanti kita bakal kulik lagi di V Jalan Sore. Masih di V Jalan Sore nih listeners, masih ada Chris Putra dan juga Starby. Masih ada Anabel, kemudian ada Keisha, ada Chelsea dan juga ada Sheila. Itu dia. Mereka sudah ada single yang terbarunya, Berikan Yang Terbaik. Udah ada di YouTube juga, kamu bisa tonton listeners ya. Temanya itu ada di salah satu coffee shop. Ini tentang seseorang yang ragu atau seperti apa sih sebenarnya, gue sempet denger gitu ya. Bener-bener yang cheer up sekali gitu. Iya, sebenarnya ini lagunya tentang kayak cewek sebenarnya lagi suka sama cowok tapi kan cowoknya udah punya pacar. Tapi kayak kita juga gak bisa nyalahin cinta karena kita gak ada yang tahu kan, tiba-tiba suka sama seseorang, ternyata dia udah punya pacar, makanya ceweknya juga masih ragu, masih gimana ya, mau nggak ya, gimana dong, soalnya dia punya pacar gitu kan. Cuman di liriknya ini juga kayak Tuhanku pasrahkan ini semua deh, ya udah gimana lagi. Berikan yang terbaik. Iya, kalau misalnya dia memang bukan buat aku ya udah, gak maksa juga kayak gitu. Cuman kayak cuman aku pengen sih sama dia, cuman dia udah punya pacar gitu. Pernah nggak sih teman-teman ngalamin?
Enggak sih. Kayak kalau tahu mereka udah punya pacar biasanya langsung kayak oh ya udah udah. gitu. Iya. Jadi Oh, tidak iya. tertarik lagi gitu. Oh ya udah aja gitu. Iya. Ya. Iya. Oh, I see. Gua nggak tahu deh. Ini lagunya tiba-tiba datang dari manajemen ke teman-teman atau ada curhatan dari teman-teman gitu. Soalnya kan lagu ini juga dinyanyiin sama Semi Simorangkir kan. Itu seperti apa tuh? Tiba-tiba ada lagu ini dan akhirnya jadi single terbaru dari Starby. Kebetulan buat lagu ini prosesnya lumayan cepat banget juga sih. Jadi kita emang dikasih langsung materinya sama label. Terus beberapa hari kemudian emang langsung take dan langsung jadwalin buat shoot MV-nya. Jadi emang bener-bener satset banget sih. Oh. Gitu. Sampai pas kita bikin MV tuh lagunya juga belum final. Iya, Oh. bahkan aku Saking belum ada cepetnya. suara akunya karena Iya, waktu belum itu ada suara aku suaranya. hilang. Oh iya. Iya. Jadi dia belum Serak sempet take ya? vokal. Iya. Oh, lah terus gimana? Kita ngapain apa tuh? lagunya juga cepet banget karena dapat lagunya kayak 2-3 hari kemudian take jadi gitu. Oke, pertanyaannya adalah lagu ini jadi versinya Semi Simorangkir dulu kah atau seperti apa Kasemi tuh? dulu. Di lagu Kasemi Lagu dulu. Jadi Kasemi kita dulu. udah dengar lagu versi Kaseminya dulu. Oh, I see. Tapi gua nggak tahu deh. Pertama, Semi Simorangkir dikenal sebagai salah satu penyanyi yang wah udah luar biasa lah di Indonesia. Sempat ada beban gak sih kayak nanti di compare lagi, nanti ini lagi, nanti itu lagi gitu. Sebenarnya kalau worry di compare gitu enggak sih, karena mungkin dari pembawaannya juga beda. Betul. Kalau misalnya Kasemi kan pembawaannya kayak band banget Ya, tuh. ya, Kalau kita ya. tuh ya girl group, tetap lagi pembawaan kita kayak girl group lebih happy. Yes, betul ceria, lebih sekali. imut-imut kayak gitu. Oke. Apalagi kita satu label ya, jadi kita lebih ke support Iya. each other aja sih gitu. Jadi Oke. kalau untuk di compare sih kayaknya lebih ke ada dua versi ternyata gitu Oke. pembawaannya. Tapi kalau misalnya emang kamu dengerin listeners, emang bener-bener literally beda. Tadi yang dibilang sama Chelsea. Itu bener banget ya. Gue sempet dengar versinya Semi Simorangkir, berasa band banget, musik latarnya gitu kan. Terus kalau misal dari Starby, iya girl group ditambah ada nge-rapnya juga di Bener, tengah-tengahnya kan. Mbak Itu Andra. yang bikin beda. Gue nggak tahu apakah ini jadi satu privilege atau apa gitu ya. Gue sempat baca listeners, Starby ini sempat jadi duta dalam tanda kutip. Bukan dalam tanda kutip, malah beneran duta. Waktu itu ada acara antara Indonesia dan Korea dan Starby yang berangkat ke sana. Iya. Wow. Iya. Gimana ceritanya tuh bisa begitu tuh? Sebenarnya bukan duta sih, cuman kayak waktu itu di Korea tuh lagi ada mau pertukaran budaya Oh, I antara see. Korea dan Indonesia. Jadi mereka tahun lalu sebelum Starby ke Korea itu ada girl group Thailand ya atau Vietnam ya, Thailand Iya, ya, iya, girl group dari luar Thailand juga. dan tahun yang pas dipilih Starby tahun depannya Mm-mm. dia nyari-nyari girl group lagi dan menurut mereka kayaknya ini deh cocok buat pergi ke Korea Oh, Starby. Jadi bukan oke. cuma dari Indonesia tapi Ah. dia lihat dari negara lain juga sebenarnya. Jadi pertukaran budayanya ada sama Indonesia, ada sama Thailand, Thailand, apa. sama Nah, dari Vietnam. Indonesia Starby gitu. Oke. Iya, gitu. Itu membuka kesempatan Starby juga nggak sih? Maksudnya buat sampai akhirnya dilirik sama apa namanya publik di Korea gitu. Ditambah Iya. di Indonesia kan demam K-pop luar biasa gitu Iya. kan. Itu Starby ngeliatnya gimana tuh? Itu peluang juga sih buat Ha-ha. kita karena kita juga sempat perform di sana dan kita bikin Oke. MV, Oke. ya bikin lagu juga di sana gitu. Oke. Jadi training juga. Oh, I see. Wow, mantap dong ya. Kalau misalnya ditawarin kalian di sini aja deh stay gimana? Maksudnya di Korea aja gitu. How? Mau sih. Mau sih karena ya di sana juga kan kita emang disupport kan semuanya dan kayak emang gaya hidup di sana juga lama-lama kita udah mulai terbiasa Oh, karena 4 oke. bulan di sana tuh Oh. kayak jadi gaya bangunnya disiplinnya semuanya kayak kita udah lama-lama mengikuti gitu. Oke, oke, Jadi udah oke, oke. nyaman gitu sih. Wah. Tapi pasti bakal tetap kangen Indonesia. Iya, dengan pastinya. masakan sambal-sambalnya kayak Iya. Di sana nggak ada sambal-sambalannya? Beda beda sih. sambalnya beda. rasanya beda. Lebih kayak lebih kayak mereka kuah dan pedesnya tuh setipe menurut aku ya. Sedangkan kalau kita kan ada kayak sambal hijau, sambal mata kayak Ya, gitu. bervariasi. Bervariasi. Lu nggak bawa seblak sampai ke Korea? Dibawain, dibawain. Sebelah, Nah. Oke. Milidi bawa semua. Untuk Mengatasi rasa Iya, kangen ya. betul. Terus sampai di sana juga ada yang kerja dari orang Indonesia tapi kerja di Korea, dia bikinin kita cireng gitu. Iya, Wow. Ini menarik listeners. Anyway, buat kamu yang penasaran sama lagu Starby, nanti bakalan kita kasih denger buat listeners ya di V Jalan Sore. Lanjut lagi listeners, V Jalan Sorenya ada Chris Putra dan masih bareng sama Starby.
Terhitung dari awal debut mereka 2019, ini udah lebih dari 10 single. Tadi di off air sempet, ini yang ke-12, ke-13, ke-14 ya gitu. Bingung ya. Cuma gue bukan cukup sih, lebih tepatnya sangat amat mengapresiasi, sangat amat rajin Starby untuk bikin single. Ini baru kakaknya sih yang ngomong ke Saya baru kakaknya ada yang ngomong. Soalnya menurut gua momen dimana seorang musisi gitu membuat karya itu kan nggak segampang itu kan. Betul. Tapi dari 2019, bikin single lagi. Tapi itu Kenapa? Tapi kita tapi POV kita dari Skybe-nya tuh kayak seabad sekali gitu. Iya. serius? Iya, soalnya kan nungguin banget. apa ya, kadang ada dari single satu ke single yang lainnya tuh ada jaraknya kadang 6 bulan, kadang 7 bulan, kadang ada yang 2 bulan kayak beda-beda gitu Nggak loh. konsisten ya. Iya. Ada yang jadinya jaraknya panjang banget tapi terus ada yang deket gitu. Dan itu Soalnya beberapa musisi tuh targetinnya ya insya Allah lah dalam setahun 3 single. Kan itu baru iya, insya Allah ngerti, kan. ngerti. Ternyata Tapi baru kita setahun 2 juga single. kayaknya 3 single sekarang belum tentu deh. Kalau misalnya kita udah 5 Enggak, tahun maksudnya dan ada 13 iya dari lagu, kemarin nih kita berarti Nah kan berantem lagi kan. tapi tahun lalu enggak. tahun ini kan mau Iya ini. tahun ini semoga ya. Tapi di antara teman-teman nih kalau misalnya ngomongin soal lagu dan lain sebagainya, ada yang sangat amat in charge nggak sih atau ya udah bareng sama manajemen dan seterusnya gitu? Kita bareng-bareng. bareng sih Iya, dari iya. awal. Jadi emang udah dikasih materinya. Paling kalau misalnya mau brainstorm itu kalau misalnya dikasih kalau misalnya ini part kosong, kalian ada ide nggak buat apa gitu. Jadi baru kita mikirin bareng-bareng juga. I see, termasuk tema lagu yang bakal dirilis dan lain sebagainya juga ya? Iya, bisa itu kita. Kalau iya. tema lagu Ngobrolin kadang banget. kita bisa request juga sih. Dari Kita awal. pengen- Dari awal ya. Oh, oke pengen temanya oke, seperti oke, ini, oke. liriknya kayak gitu. Ha-ha. Dan di 2021 listeners, mereka tuh masuk nominasi sebagai apa namanya? Lagu yang punya dance terbaik ya. Oh iya dance. benar. Emmy Awards ya. Iya, Tahun iya, kemarin iya. juga ya. Tahun kemarin itu Kita 2 kategori sih. Iya, Oh, 2 kategori bahkan. Iya. Berapa kali ya kita? vokal ya. Kita udah Ya, berantem lagi teman-teman. Kalau nggak salah grup vokal terbaik dan grup koreografi terbaik. Dan Oke. 3 kali masuk nominasinya. Wow. semoga aja menang di tahun Semoga menang ini. nanti. Semoga kalian menang ya. Tapi yang sekarang kita pengen ajak mereka adu menang-menangan listeners ya di Games ya Vi Jalan Sore. Wah guys, kita main games yuk. Ayo. Oke, kita mulai games ya teman-teman. Ini simple kok. Nggak ada menang-menangan di sini. Kita cuma pengen tahu lebih dalam mengenai Starby seperti apa listeners ya. Siapa yang paling nih? Pasti Yes. siapa yang paling? Oh my god. Siapa yang paling Sampai jawabannya udah sama terus. Nah, kan. Ya, produser kita begitu orangnya agak males. Tapi gua penasaran deh. Kalian nih sekarang tinggal di base camp atau enggak? Bareng-bareng. Dulu sempat Dulu 2 sempat. tahun, tapi Iya. sekarang udah masing-masing. Udah masing-masing. Ya. Kalau lagi pada ngumpul siapa yang paling cepat datang? Datang. Kalau nggak dia, Annabelle atau kalau nggak aku dia. Keisha, kadang Keisha. dia bilang udah nyampe tapi belum ada. Aku Keisha. Aku Keisha? kadang-kadang suka diam di mobil, jadi kalau yang lain udah pada turun, udah pada nyampe, baru aku turun. Oh. Kalau nggak aku pasti diam dulu, soalnya nggak mau nunggu di luar gitu lama-lama. Oh, Introvert, I see. introvert. I Iya, see. aku pasti diem di mobil. Oke, di antara kalian siapa yang paling rame di grup? Di grup chat atau grup? Iya, di grup chat ngobrol? dong. Grup chat. Kan biasanya kalau di pas lagi Sepi ngumpul bareng-bareng sama nggak aku sih? tahu. Siapa? Menurut aku kadang Abel dia kalau udah ngomel tuh panjang gitu loh. Bener iya? kayak Emang aku Abel lapar suka banget, ngomel? aku dari kemarin gini. Nah, ya kalau cerita ya. Menurut mungkin kalau menurut bilang. aku kalau di chat iya Ciabel, tapi kalau di real life kayak Cisela deh. Kalau Iya. dia lagi nggak ke drain aja Tapi kadang dia kalau nggak muncul juga nggak muncul. Woi, santai. tetap muncul. Dia tuh pasti muncul, tapi kadang nggak panjang. enggak, tapi kadang enggak enggak. setuju, Kadang setuju, jarang, kan? setuju. Oh iya. Ngerti Kalian aku tuh yang ngerti. ngobrol bertiga, gue nggak pernah ikutan. Dia nggak gitu. pernah ikutan. Kalau kita lagi ngobrolin asik sendiri, asik bertiga, ya udah kita bertiga. Tapi kadang kayak kemarin malam dia tadi pagi tuh dia ngomel lapar, dia sendiri ngomel. Oh gitu. Tapi lapar lu juga ngomel.
ngomel, semuanya ngomel. Tapi bisa guys. Aku ngomel di real life. Sebenarnya ini bukan tentang ngomel, siapa yang paling rame. Jadi siapa yang rame? Kita semua ngomel jadinya. Sebenarnya iya deh semuanya deh Kak. Kita bingung Kak. Aduh, kayaknya nggak ada yang rame dah udah. Kayaknya semuanya rame. Oh ya udah, semuanya rame. Tapi Kak. cewek-cewek kan katanya harus bisa masak tuh. Siapa yang paling bisa masak di antara teman-teman? Keja. Keja. lebih sering. Karena lebih sering. Coba ya Karena nyoba-nyobain dia aja suka- sih. Untuk kita tinggal di dorm, Oke. itu dia tiba-tiba masak aja. Serius? Iya. Suka nyobain Masakan apa, resep Keja? ya kamu. Iya resep tuh kayak yang simpel-simpel aja sih, nggak bisa yang kayak sayur ronde gitu, susah nggak bisa. Cuman kayak paling ayam teriyaki kan tinggal masukin bumbu. Bukan sayur lodeh ayam teriyaki juga udah ada bumbunya, lu tinggal masukin Enggak, gitu aku kan doang nggak pakai bumbu langsung. Oh, serius? Gitu. Kayak ayam teriyaki pakai si bumbu saus tiram, pakai saus sambal lagi kayak gitu-gitu aja sih. Lebih gampang kalau kayak masakan tradisional Indonesia tuh lebih susah, harus diungkep dulu harus apa Iya ayam sih, goreng iya sih, kayak iya gitu. sih, gua Susah setuju sih. banget gitu. Terus coba tolong jujur teman-teman, begitu Kezia masak enak gak? Nah itu gak tahu. Aku Soalnya kadang menurut aku sendiri kayak Tapi pada kalau- nyobain gak? Nyobain. Nyobain, Tapi oke. kalau aku mungkin jawaban aku Michelle bakal sama karena kita itu bukan picky eaters. Aku sama Oke. Sheila itu mau makanannya Enak-enak enak aja. nggak enak buat kita enak. Oh. Jadi nggak susah gitu ngajak kita makan. Cuma Lu gimana, Chelsea? Gue apa kalau gratis sih enak lah. Ini beda yang ini money oriented ya. Yang ini nggak picky eater ya. Ya maksudnya kan kayak kalau dia sodorin, Cel mau nyobain nggak? Makan aja udah, enak gitu. Daripada beli ya. Iya, daripada langsung Gojek, makan aja udah. Terakhir deh, yang paling sering ngatur di antara teman-teman. Ya dialah. Aku. Abel leadernya. Karena Tambah sudah kayak ini belum tugasnya. kebagian aku. Yaudah, Yaudah, kamu iya. biasanya apa Chelsea? Gak mau kalau ditanya gitu. Emang kemudian, emang paling gitu. kemudian ya. Gak Coba siapa yang ngaruh. Yang paling suka marah? Nih. Chelsea. Kenapa lu suka marah coba? Enggak, suka ngomel. Cewek cantik tuh gak boleh marah-marah tahu. Biarin aja. Aku kan cewek ganteng. Oh, kenapa lu suka marah-marah? Enggak sih sebenarnya tuh kan, jadi salah nangkep. Nah kan, Bukan marah-marah. Ya, ngomel gitu kayak. Heeh. Gimana? Apa-apa diomelin, klarifikasi, apa-apa diomelin. Gimana aku ngomel, aku nggak tahu. Dia tuh kalau misalnya lagi capek juga nih misalnya terus disuruh something tuh dia bisa kayak aduh capek tapi dia tetap lakuin tapi dia capek tapi dia tetap lakuin gitu loh, dia tetap lakuin terus kita ngeliat dia kayak menggerutu. lu menggerutu tapi lu lakuin ya udah gitu kita Atau tuh cuma kayak emosian aja dikit, tapi kayak bukan ke orang gitu loh. Ngerti gua Kayak ngerti. Aku Iya. Nah, gini. oh iya Soalnya aku bidadari bukan orang, jadi dia nggak bisa menyampaikan. tapi Dah, yang paling lu mau tadi tuh titipannya. siapa Nih. coba ngaku Nah ini karena dia, jadi dia marah. Nah, karena dia lemot, aku yang marah. Kan gini, aku lemot dia marah, dia ketawa doang. Kalau dia bagian ketawa, kalau dia bagian nggak peduli dia udah nggak tahu. jadi pokoknya aku Lu tau beres lah sebagai leader gitu pokoknya ya. aku pokoknya kerja terus kalau udah nggak ada kerja mereka mau ngapain deh bodo amat gitu Kayak tadi ya. Kan Oke. dia Bajunya pakai gini. belang-belang kan. Ha-ha. Aku juga Garis-garis. belang. Cuman ini lihat putih hitam kan. Iya. Terus tadi tuh ada 2 cewek juga pakai kemeja Ha-ha. putih hitam juga, Ha-ha. putih biru lah gitu. Putih biru. Mirip. Sudah gitu aku udah dengan happy nih kayak, "Ci, ih lu kembaran," kata aku gitu kan. Terus kayak, "Hah? Kembaran apa sih?" Terus sama siapa sih? Aku udah bilang lagi, "Itu sama itu." Terus, "Hah, siapa sih emang siapa sih yang kembaran? Apa yang kembarannya? Apa? Serius? Siapa sama siapa deh berarti. Terus aku duduk di sebelah Cika terus kayak Dari nada dia yang ceria banget, jadi kayak udahlah kayak gitu. iya, Udah akunya kayak nggak ngerti apa sih. Masalahnya yang pas kembaran. Chelsea ngomong pertama aku langsung kayak oh iya itu kembaran sama itu. Masalahnya pas gue ngomong Ci, itu tuh ada sosok lewat. Gini ya, listeners ya. Nanti mereka akan lanjutin keributan mereka di off air aja. Sekarang kita dengerin lagu dulu. Oke. Terakhir nih listeners, Chris Putra di Jalan Sore bareng sama Starway. Single terbarunya sudah rilis. Sekali lagi kamu bisa dengarkan di semua digital media platform gitu ya. Berikan yang terbaik versinya Starway listeners. Lebih cheer up, ragu-ragu, menggambarkan cewek yang ragu-ragu, tapi menurut gue dengan sentuhan yang berbeda. Biasanya kan ragu tuh kayak bimbang, musiknya agak-agak mendayu-dayu. Kalau ini enggak, listeners. Ditambah sentuhan rap dari Starby, menurut gue jadi satu pilihan musik yang
harus banget lu denger ya, Star BV listeners ya. Dicek aja Berikan Yang Terbaik dan udah ada video klipnya. Next, ada kegiatan apa teman-teman? Apakah akan ada showcase bersama dengan Skyby ya? Atau seperti apa? Kalau untuk malam ini kita ada perform di acaranya YouTube Music Night. Itu bisa datang juga langsung karena free buat 3 hari gak ada tiketing gitu loh. Jam berapa kita? 10:30. Setengah 11 malam ya? Closing penutup. Oh, Di Kerapela. Siapa? Kerapela. Ya, di Kerapela Ketularan. Di Kerapela gitu. Terus kalau mungkin untuk proyek kedepannya kita mau buat album secepatnya, buat album kedua dan mungkin ngadain konser dan touring di dalam Indonesia dulu. Oke, nice. Amin. Ya, album kedua ini harus tahun ini. Nah, iya itu betul. listeners. Udah siap ada berapa materi buat album kedua? Gak boleh kayaknya sih yang jelek nih. Baru 2 materinya ada. Ih, udah diomongin. Aku pura-pura. Aku diam gini loh. Materinya ada. Jadi kayak gitu. Ya itulah listeners ya. Kamu bisa cek keseruan mereka di media sosial Starby Official, bener ya teman-teman ya. Starby Official buat keseruan mereka di media sosial, semuanya ada mengenai kegiatan mereka, single dan lain sebagainya ada di situ. Terima kasih teman-teman. Sukses buat single Berikan Yang Terbaik. Chris Putra masih terus nemenin kamu ya listeners. Sampai nanti jam 8 malam di V Jalan Sore.